Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahira dengan NPM 233510322. Di sini saya dan teman sekelompok saya, Zihni Destiana, akan menjelaskan mengenai algoritma brute force. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dari algoritma brute force. Nah, algoritma brute force itu merupakan salah satu metode paling awal yang digunakan dalam pemrograman dan pemecahan masalah komputasi. Konsep dasar dari algoritma ini sendiri itu sudah ada sejak awal perkembangan komputasi modern dan sering digunakan dalam penyelesaian masalah matematis serta logika dasar. Nah, metode ini awalnya banyak diterapkan itu dalam bidang kriptografi untuk memecahkan kode-kode rahasia dengan mencoba kemungkinan kombinasi yang tersedia. Nah, dalam sejarahnya sendiri, metode brute force itu pertama kali diperkenalkan dalam konteks pemecahan sandi di era Perang Dunia Kedua, di mana para kriptografer itu menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan pesan yang dienkripsi oleh pihak lawan. Nah, mesin seperti Enigma yang digunakan oleh Nazi Jerman juga berhasil dipecahkan menggunakan metode pendekatan serupa, meskipun dengan bantuan komputer awal seperti Colossus. Nah, seiring berkembangannya komputer, algoritma brute force itu terus digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelesaian masalah optimasi, pencarian pola dalam teks, dan perancangan sistem keamanan. Nah, meskipun telah banyak algoritma yang lebih efisien dikembangkan, algoritma brute force tetap relevan, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memiliki solusi heuristik yang lebih baik, atau ketika diperlukan eksplorasi menyeluruh terhadap semua kemungkinan solusi. Nah, untuk pengertian algoritma brute force sendiri, algoritma sendiri itu adalah metode terbatas dari sekumpulan perintah yang didefinisikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma itu memiliki kriteria tertentu di awal kondisi sebelum menjalankan algoritma. Algoritma itu sendiri akan berakhir jika semua kondisi awal memenuhi kriteria, dimulai dari nilai awal, kemudian kolektivitas perintah dieksekusi untuk memproses kondisi yang ditetapkan sampai menghasilkan keluaran dan menentukan kondisi akhir. Nah, untuk brute force sendiri adalah sebuah pendekatan langsung atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Nah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan didefinisikan konsep yang dilibatkan. Nah, algoritma brute force itu memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Di dalam pencocokan string itu terdapat istilah teks dan pattern. Nah, teks sendiri itu merupakan kata yang dicari dan dicocokkan dengan pattern. Algoritma brute force adalah algoritma untuk mencocokkan pattern dengan semua teks antara 0 dan m strip m untuk menemukan keberadaan pattern di dalam teks. Nah, di dalam pencocokan string terdapat istilah pattern. Terdapat istilah teks. Teks juga merupakan kata yang dicari dan dicocokkan dengan pattern. Sedangkan pattern merupakan kata yang diinputkan untuk dicocokkan secara rinci. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma brute force. Nah, brute force adalah teknik yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah komputasi pada umumnya. Secara konseptual, brute force bekerja sebagai yang pertama, pattern dicocokkan pada teks awal. Nah, yang kedua itu dengan bergerak dari kiri ke kanan. Setelah itu kita membandingkan setiap gerakan di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks. Sampai yang pertama itu semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama dengan hasil pencariannya, atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter atau pencarian kita belum berhasil. Nah, yang ketiga itu bila pattern belum ditemukan kecocokannya di dalam teks atau belum habis, geser pattern satu persatu sampai ke kanan sampai pattern yang diinginkan itu ditemui atau sesuai. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Zihni Destiana. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Putri Syahira. Dan di sini
saya akan menyampaikan tentang implementasi algoritma brute force dalam beberapa kasus. Nah, baiklah. Di sini terdapat 3 implementasi, yaitu pencarian string dalam teks. Yang kedua adalah Traveling Salesman Problem, TSP. Dan yang ketiga adalah pemecahan password. Nah, pencarian string dalam teks ini apa sih sebenarnya? Pencarian string dalam teks pada algoritma brute force digunakan untuk mencari substring dalam sebuah teks dengan membandingkan satu persatu karakter dalam teks dengan karakter dalam substring yang dicari. Pendekatan ini meskipun sederhana menjadi sangat lambat untuk teks yang panjang. Yang kedua adalah Traveling Salesman Problem. Dalam kasus ini, algoritma brute force mencoba semua kemungkinan rute dan memilih rute dengan jarak terpendek karena kompleksitas waktu eksekusinya yang eksponensial. Algoritma ini tidak praktis untuk jumlah kota yang besar, tetapi tetap digunakan untuk studi kasus yang kecil. Dan yang terakhir adalah pemecahan password. Algoritma brute force sering digunakan dalam kriptanalis dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi password. Pendekatan ini sering digunakan oleh peretas, tetapi juga oleh peneliti keamanan untuk menguji kekuatan enkripsi. Kemudian implementasi algoritma brute force dalam beberapa kasus, yaitu penyelesaian permutasi dan kombinasi. Algoritma brute force dapat digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan kombinasi atau permutasi dari suatu himpunan data dan kemudian mengevaluasi mana yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian adalah penyelesaian sudoku. Algoritma brute force dapat digunakan untuk menyelesaikan teka-teki sudoku dengan mencoba semua kemungkinan angka di setiap kotak hingga menemukan solusi yang valid. Contoh kasus penggunaan algoritma brute force yaitu password cracking. Misalnya ada sebuah sistem yang meminta pengguna memasukkan 4 karakter yang terdiri dari huruf A sampai Z. Penyerang ingin menebak password ini menggunakan algoritma brute force. Kemudian solusi dengan brute force. 1. Mendapatkan aturan password. Password terdiri dari huruf kecil A sampai Z. Kemudian menghasilkan semua kemungkinan kombinasi. Karena ada 26 huruf yang terdapat pada password, terdiri dari 4 karakter, maka jumlah kemungkinan kombinasi adalah 2 kali 4. 26 kali 4 sama dengan 456.976. Kemudian menguji setiap kemungkinan. Program mencoba setiap kali kombinasi satu persatu menemukan yang cocok dengan password yang benar. Kemudian adalah mencari pola dalam teks. Diberikan sebuah teks panjang dan sebuah pola substring, kita ingin menemukan semua kemunculan pola dalam teks tersebut. Misalnya, teks ABC, ABC, ABC. Pola ABC. Output yang diharapkan yaitu adalah pola. Ditemukan pada indeks 2, 5, dan 10. Solusi dengan brute force apa? Nah, caranya geser pola satu persatu ke seluruh teks dan periksa apakah cocok dengan substring teks pada posisi tersebut. Bandingkan karakter satu persatu hingga menemukan kecocokan atau tidak. Simpan indeks di pola ditemukan. Kelebihan dan kekurangan algoritma brute force. Kelebihannya yaitu implementasi yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah tanpa memerlukan analisis yang mendalam. Menjamin solusi optimal jika digunakan dalam kasus kecil. Jadi menggunakan algoritma brute force dalam kasus kecil ini menjamin solusinya itu optimal.
Kelebihan dan kekurangan lainnya ini terkait kekurangan. Yang tadi adalah kelebihan. Nah, kekurangannya apa? Tidak efisien untuk kasus yang memiliki jumlah kemungkinan yang sangat besar. Kemudian waktu eksekusi dapat sangat lama karena banyaknya kemungkinan yang harus diperiksa. Tidak selalu praktis dibanding dengan algoritma lain yang lebih efisien seperti greedy atau dynamic programming. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.